Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Elti sebagai dosen pengampu kami. Kemudian selamat berbahagia juga buat teman-teman kami sesama sedang menempuh pendidikan di UTN atau Universitas Teknologi Nusantara jurusan psikologi. Hari ini saya dan teman-teman saya, kami tergabung dalam kelompok 5 itu akan menjelaskan sebuah tentu hasil pembelajaran dari Bu Elti, yaitu tentang terapi psikosintesis. Terapi psikosintesis sendiri kalau kita mau bahas sebelum nanti teman-teman saya juga akan menjelaskan bahwa ini adalah sebuah pendekatan transpersonal menuju integrasi kehidupan dan penemuan potensi tertingginya manusia gitu ya. Nah, hari ini tuh kami akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana terapi psikosintesis ini yang kami bagi ke dalam definisinya seperti apa, kemudian sejarah dan evolusinya dan seterusnya, hingga nanti kami bisa menyimpulkan apa yang menjadi poin penting dari maksud saya adalah apa yang menjadi penting dari terapi psikosintesis ini. Nah, kemudian hari ini saya tentu saja bersama teman-teman hebat saya gitu ya. Saya sendiri Ari Primadasa, jurusan psikologi semester 6. Kemudian nanti saya akan dibantu oleh dua orang teman hebat saya, para Wonder Woman. Pertama ada Ibu Dia Rahna Karina, beliau juga sama sekelompok sama saya untuk membahas tentang terapi psikosintesis ini, dan terakhir nanti ada Mbak Fitria Dewi Indrawati yang akan menjelaskan juga beberapa poin tentang terapi psikosintesis ini. Oke, kita bahas yang pertama gitu ya, yaitu tentang sejarah dan tokoh dari terapi psikosintesis ini. Mohon maaf agak belibetan gitu ya. Jadi terapi psikosintesis ini itu dikemukakan dan dikembangkan oleh seorang tokoh bernama Dr. Roberto Assagioli gitu ya. Beliau ini adalah seorang koleganya Sigmund Freud dan juga Jung yang merasa bahwa psikoanalisis klasik itu terlalu sempit karena mengabaikan roh dan jiwa. Waduh ya. Nah, ini tuh dikembangkan oleh beliau di Italia pada awal abad ke-20, kemudian akhirnya belum bisa meluas dan mendunia pada tahun 1950-an lewat nama gerakan itu adalah kekuatan keempat atau transpersonal ya. Nah, teori juga dipengaruhi oleh Viktor Frankl dan Abraham Maslow, teman-teman. Jadi kalau saya mau simpulkan sedikit, kalau kita ngelihat sejarah lainnya tentang psikosintesis, sebenarnya pendekatan ini tuh muncul karena Bapak Dr. Roberto Assagioli ini merasa bahwa manusia tuh nggak bisa cuma dipahami hanya dari sisi traumanya saja. Oke, itu kan yang dikembangkan sebelumnya gitu ya. Kemudian Assagioli ini memang berada di lingkungan yang sama dengan Sigmund Freud dan Jung sebenarnya gitu ya. Beliau mempelajari psikoanalisis secara mendalam dan bahkan beliau ini juga ikut memperkenalkan psikoanalisis di Italia. Nah, tapi dalam perjalanannya Assagioli ini merasa bahwa ada sesuatu nih gitu, sesuatu yang kurang dari pendekatan psikologis pada saat itu tentunya. Nah, beliau ini menurut beliau gitu ya, banyak teori psikologis terlalu fokus membahas tentang luka. Nah, atau tentang konflik seksual atau trauma masa kecil dan sisi-sisi gelap manusia. Padahal sebenarnya dalam kenyataannya manusia itu juga punya sisi positif gitu, seperti kreativitas, cinta gitu ya, spiritual dan nilai hidup dan pencarian makna. Pada akhirnya akan berakhir pada pencarian makna gitu. Nah, dari situlah nih beliau ini Bapak Assagioli ini mulai berpikir bahwa terapi seharusnya nggak cuman bantu manusia keluar dari penderitaan, tapi juga bantu manusia untuk bisa berkembang menjadi versi terbaiknya gitu. Karena itu akhirnya psikosintesis sering disebut sebagai pendekatan yang lebih holistik dan utuh. Nah, karena tidak hanya melihat manusia itu sebagai individu yang bermasalah, tapi juga melihat individu itu sebagai seseorang yang memiliki potensi yang besar. Nah, ini menarik ya teman-teman. Nah, selanjutnya diagram, kita akan bahas tentang diagram telur ya, diagram bentuk telur yang nanti saya akan tampilkan ya, bahwa diagram telur ini adalah gambaran bagaimana psikosintesis itu melihat struktur kepribadian manusia. Bagian bawah sadar yang bawah sadar rendah yang berisi tentang trauma itu juga adalah sesuatu yang mirip dengan konsep dengan bawah sadarnya Freud ya. Nah, kemudian ada bawah sadar menengah yang berisi pengalaman dan ingatan yang sebenarnya bisa kita akses kembali ketika dibutuhkan gitu. Nah, yang menarik
menarik dalam psikotesis ini itu adalah adanya konsep bahwa alam bawah sadar tinggi atau superconscious. Nah, ini adalah tempat potensi seluruh manusia. Jadi bukan cuma luka yang tersimpan di dalam diri manusia, tapi juga kreativitas, inspirasi, cinta, intuisi, dan pengalaman spiritual. Nah, kemudian yang terakhir adalah wilayah sadar tinggi, gitu ya, di mana ini adalah apa yang sedang kita pikirkan dan apa yang sedang kita rasakan pada saat ini. Mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ibu Diah Ratna Karina. Akan dilanjutkan. Oke, slide berikutnya, tujuan utama terapi dari psikosintesis itu ada dua aspek. Yang pertama adalah psikosintesis personal, yaitu dapat membantu individu untuk dapat mengintegrasikan berbagai aspek kepribadiannya supaya tetap dapat hidup secara sehat, seimbang, dan juga mampu mengatasi konflik batin. Yang kedua, psikosintesis spiritual, yaitu dapat membantu individu untuk menemukan makna hidup, nilai-nilai positif, dan juga mengembangkan potensi terbaik dalam dirinya. Sehingga dengan demikian, terapi psikosintesis tidak hanya berfokus pada penyembuhan masalah psikologis, tetapi juga pada pertumbuhan dan juga pengembangan diri secara utuh. Next slide. Oke, dalam psikosintesis, hubungan antara terapis dan klien didasarkan pada relasi yang setara atau relasi saya-Anda. Klien dipandang sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang. Transferensi positif membantu klien untuk menyelesaikan konflik atau juga luka masa lalu untuk melalui hubungan yang aman dengan terapis. Sementara itu, terapis perlu memahami kontra transferensi agar tetap profesional dan juga tidak mencampurkan masalah pribadinya ke dalam terapi. Selain itu, proses regresi juga dapat membantu klien untuk dapat memahami pengalaman masa kecilnya sehingga pada akhirnya dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri dan juga matang. Terima kasih, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dewi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik yang digunakan dalam psikosintesis. Sebetulnya teknik-teknik yang digunakan dalam psikosintesis ini bersifat fleksibel, artinya tergantung dari kondisi klien, kemudian tergantung dari situasi dan masalah psikologis apa yang dialami oleh klien yang datang kepada terapis tersebut. Nah, yang pertama adalah analisis kritis. Di sini terjadi percakapan yang mendalam antara klien dan terapisnya. Nah, di sini klien itu dibantu memahami akar masalah yang dialami klien, kemudian sumber-sumber masalah, sejarah-sejarah masalahnya itu berasal dari mana, kemudian pola-pola pikirnya. Nah, yang kedua adalah jurnal psikologis. Nah, di sini klien itu menuliskan bagaimana pikirannya, kemudian bagaimana perasaannya, kemudian bagaimana perjalanan hidupnya, kemudian bagaimana hubungannya dengan keluarga, dengan hubungan dengan lingkungan sosialnya, sehingga klien ini menemukan pola yang sebelumnya tidak disadari oleh dirinya. Nah, yang ketiga adalah terapi subkepribadian. Di sini di mana klien itu dibantu mengenali bagian-bagian dari dalam dirinya. Jadi, klien itu mengenali mungkin dalam dirinya ada yang, bagian dirinya yang sering kecewa, bagian dirinya yang sering ingin, perfeksionis, bagian dalam dirinya yang sering mudah emosi. Nah, tujuan dari subkepribadian ini bukan untuk mengubah atau menghilangkan bagian-bagian, dari dalam dirinya, namun, lebih memahami bahwa bagian-bagian tersebut ada dalam dirinya dan, mengarahkannya dengan secara lebih sehat, gitu. Nah, yang keempat adalah dialog gestalt. Di sini klien, diajak untuk berdialog dengan, perasaan emosinya, dengan rasa takutnya dari dalam diri. Misalkan dia berbicara berbicara dengan rasa takutnya sendiri diajak berbicara, gitu. Nah, yang kelima adalah imaginary atau visualisasi. Di sini klien itu, diajak untuk membayangkan, ketakutannya dalam bentuk simbol. Nah, misalnya ketakutannya itu, dibayangkan dengan seorang anak kecil yang berada di dalam, satu ruangan yang sepi atau suatu ruangan yang gelap. Nah, kemudian dirinya ini datang untuk menyelamatkan anak kecil tersebut dan menyalakan lampu sebagai simbol bahwa, suasana yang sepi dan suasana yang, gelap itu tetap aman gitu dengan adanya penerangan tersebut. Nah, yang keenam adalah teknik
disidentifikasi atau identifikasi diri. Nah, teknik ini paling penting dalam psikosintesis, di mana klien itu dibantu untuk mengenal bahwa dirinya itu bukanlah emosi atau dirinya itu bukan masalah yang dibuatnya. Dengan kalimat misalkan, "Saya adalah orang yang gagal," namun diubah menjadi, "Saya itu hanya mengalami perasaan gagal." Nah, dengan cara itu, klien itu dapat mengamati emosinya, kemudian dapat meresponnya dengan cara yang lebih sehat. Nah, dengan terapi-terapi yang dilakukan dalam psikosintesis ini, diharapkan itu klien-klien itu dapat mengenali dirinya, dapat mengenali konflik batinnya, kemudian dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada, yang timbul dari masalah-masalah yang dialami oleh klien tersebut. Oke teman-teman, terima kasih kepada dua teman hebat saya, Bu Diah Ratna Karina dan Ibu Fitri Dwi Indrawati atas penjelasan yang menurut saya cukup luar biasa gitu ya. Nah, kita masuk kepada konklusi bahwa terapi psikosintesis ini merupakan pendekatan psikoterapi yang memandang manusia itu secara utuh sekali lagi. Bukan cuma melihat dari masalah atau gangguan psikologis saja ya, atau cuma melihat dari ilmu psikologisnya saja. Nah, psikosintesis ini menekankan bahwa manusia itu memiliki berbagai dimensi dalam dirinya, termasuk pikiran, emosi, pengalaman, masa lalu, potensi, kreativitas, hingga sisi spiritual, dan dalam upaya kita melakukan pencarian makna itu ada jati diri. Nah, tujuan terapi jenis ini itu juga bukan hanya untuk mengurangi gejala psikologis, tapi membantu manusia untuk mengenali dirinya secara lebih utuh, lebih mendalam, kemudian mengintegrasikan konflik batin, mengembangkan potensi terbaiknya, dan akhirnya mencapai keutuhan diri ya. Nah, dalam prosesnya hubungan terapeutik menjadi sangat penting antara terapis dengan klien. Kenapa? Karena terapis itu berperan sebagai pendamping yang bantu klien untuk memahami dirinya dengan merasa aman, artinya harus menciptakan suasana aman, kemudian secara sadar, dan bukan sebagai pihak justru yang mendominasi, malah kita yang banyak bicara sebagai terapis ya. Nah, melalui studi kasus ini, kita juga melihat bahwa psikologis terkadang bukan cuma disebabkan oleh tekanan hidup, tapi juga karena kehilangan makna hidup, tekanan untuk selalu kuat, dan keterputusasaan dengan kebutuhan batin terdalam. Karena itu, psikosintesis sekali lagi mengajarkan bahwa proses penyembuhan manusia itu tidak hanya tentang menghilangkan rasa sakit, teman-teman, tapi juga tentang bagaimana terapi ini bisa menemukan kembali makna, kesadaran, dan hubungan yang lebih utuh dengan dirinya sendiri serta kehidupan. Demikian dari kami teman-teman, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Feel free jika memang ada teman-teman yang merasa bahwa apa yang kami sampaikan kurang tepat, dengan senang hati kita akan kembali berdiskusi. Terima kasih sudah menonton. Kami dari kelompok 5 mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.